Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswaku Setiestekom Solo. Gimana kabarnya? Sebentar. Ini suara saya udah bisa didengar. Suara Ibu Lia. Suara Ibu Lia bisa didengar? Suara Ibu Lia gimana? Jelas belum? Belum Mas, Mbak. Suara Bu Lia gimana Mas ini? Halo, terima kasih. Gimana suara Ibu Lia sudah bisa didengar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya banggakan mahasiswa Setiestekom pada pertemuan kuliah virtual ini ya, yaitu komunikasi bisnis. Nah, pada kali ini kita memasuki pertemuan pertama ya. Oh, sudah jelas ya, udah. Terima kasih, Mbak. Oh, ini Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak. Hapunten ini. Oh, ya. Nah, sebelum saya mulai ya, ini terima kasih yang sudah hadir, Mbak Enggar. Oh, suara saya kecil. Suara saya kecil sekali. Sebentar ya. Saya dekatkan. Halo, Mbak. Gimana sekarang suara saya, Mbak? Gimana suara Bu Lia sekarang, Mbak atau Mas? Bisa diterima? Bisa diterima jelas atau belum? Halo, gimana Mbak Susanti Farida, Mas Jinendra, Mbak Nadia Irsalina, Mbak Nisa Amalia, gimana suaranya? Sudah bisa didengar atau belum ini, Mbak? Halo, ini sudah bisa didengar atau belum suaranya, koneksi internetnya? Halo. Oh, kurang dekat lagi Bu. Oh ya. Ya udah, ini saya sudah mendekat ini ya di laptop. Oh. Ya. Terima kasih nih Pak Irwan yang saya hormati, sudah mengikuti perkuliahan saya ya. Terima kasih Pak Irwan menyempatkan waktunya. Terus ini ya, terima kasih Mbak Putri, Mbak Anissa, saya absen ya, Mbak Anissa Nurhayati, Mas Enggar Yustanto, Mbak Triana, Mas Rohim, Anatik Bagas Dewanto. Yuk, sudah sholat maghrib belum? Yang belum sholat dulu nggak apa-apa, YouTube-nya ini ya, nanti dilanjutkan nanti. Mas, terima kasih Mas Anatik Bagas Dewanto, Muhammad Miftahuriwan, Mbak Nadia sudah datang ya, Mbak Nisa Amalia alhamdulillah sudah datang, Mbak Laila juga sudah datang, Mbak Restina belum, ayo segera merapat ya, Mbak Verayani, Muhammad Maulana, Mbak Susanti Farita sudah datang, Mas Joko Santoso belum, Muhammad Rizky Saputra, Mas Jinendra udah datang, Mbak Ayun sudah datang ya. Terus Mas Arianto Cahyo Pratomo,
Muhammad Saiful Anwar, terus ada Paul Yustiron Priyambodo dan Heru Susetyo. Oke, sambil menunggu teman kalian ya, barangkali baru sholat maghrib atau baru pulang kerja ya, kita ini ya nanti bisa menyusul ya, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini. Nah, pada kali ini kita komunikasi bisnis, pertemuan pertama kita mengenai ini ya, dasar komunikasi bisnis ya, pasti sudah tidak asing ya. Nah, di dalam dasar komunikasi bisnis ini ya, ini terdapat ya, kalau manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang ingin berinteraksi dengan sesamanya ya, seperti kita semua ini ya. Nah, oke. Nah, sebelum saya mulai perkuliahan, ini adalah ada kontrak perkuliahan. Maaf ya, ini komunikasi bisnis ya, maaf ini. Nah, kontrak perkuliahan ini belum saya edit ya, maaf ya. Ini berdasarkan kesepakatan dosen Stekom dan SDS Stekom dan Universitas Stekom yang terdiri yaitu perkuliahan selama 1 semester, terdiri dari 16 kali pertemuan kuliah, yaitu 14 materi dan 2 kali ujian tengah semester dan UAS. Terus kemudian persentase penilaian itu 40% tugas, kuis dan presensi, sedangkan yang 60 ujian tengah semester dan 60%-nya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ini ya, yang ketiga, syarat kehadiran untuk dapat mengikuti ujian akhir semester ini adalah 75%. Nah, jadi mahasiswa presensi di Siakat dan live chat selama perkuliahan berlangsung. Sedangkan rank penilaian itu 0 sampai dengan 55 itu ranknya skornya E. Sedangkan 56 sampai dengan 60 itu mendapatkan skor D. Sedangkan 61 sampai dengan 70 skornya C. 71 sampai 75 adalah skornya ini ya, BC. 76 sampai 80 skornya B. Sedangkan 81 sampai 85 ini adalah AB. 86 ke atas adalah ini ya, A. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran komunikasi bisnis ini yang pertama adalah ini ya, memahami, mengerti dasar komunikasi. Sedangkan tujuan yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan, memahami komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam berorganisasi, dan komunikasi lintas budaya. Sedangkan yang ketiga yaitu mahasiswa menjelaskan perencanaan pesan-pesan bisnis ya, perencanaan pesan bisnis. Kemudian mahasiswa juga yang terakhir, mahasiswa mengerti dan memahami komunikasi bisnis melalui tulisan, komunikasi bisnis terkait ini ya, yang terkait, kemudian komunikasi bisnis melalui laporan, dan yang terakhir komunikasi bisnis dan teknologi. Oke. Sumber referensi ya, itu sumber referensi di sini saya ambil dari Joko Purwanto pada tahun 2011 bukunya. Kemudian komunikasi bisnis Jakarta, penerbitnya Erlangga. Yang kedua ada Cahya Purnama Asri 2019, ada komunikasi bisnis dari Yogyakarta, Pustaka Baru Press. Kemudian ada Bernard, Roselblad, Thomas dan Richard. Kemudian James T. Watt tahun 1992, Communication Business Asia, Simon and Schuster. Kemudian yang keempat, Solution Risk at Derbot Grace, itu Business and Management Komunikasi, Guidebook dan Presentation Hensi
Oxford Education. Nah, tidak menutup kemungkinan saya juga menggunakan beberapa jurnal, kalian juga bisa mencari referensi sendiri ya. Tidak. Jadi untuk menambah wawasan kalian baik di sosial media maupun media cetak ya. Nah, buku semua bisa digunakan ya. Nah, ini yang buku saya gunakan ini. Terus kemudian pada pertemuan kali ini, sebelum saya mulai materi pokok bahasan yang pertama, terlebih dahulu saya akan pokok bahasan yang kita lalui selama 1 semester ke depan. Yang pertama ini adalah dasar komunikasi bisnis yang bab pertama. Kemudian bab kedua yaitu memahami komunikasi antar pribadi. Yang bab ketiga komunikasi dalam berorganisasi. Bab keempat komunikasi lintas budaya. Bab keenam nanti perencanaan pesan bisnis. Kemudian bab yang ketujuh biasanya ini ya, minggu ketujuh itu hari tenang. Kemudian yang kedelapan ujian tengah semester. Terima kasih Mas Ikhlas ya. Terus kemudian ini ya, kita pertemuan ke-9 atau ini yaitu mengenai komunikasi bisnis melalui tulisan. Sedangkan yang pertemuan ke-10 kita bahas bab 7 mengenai komunikasi bisnis terkait pekerjaan. Pertemuan ke-11 kita bahas bab 8 yaitu komunikasi melalui laporan. Nah, ini karena panjang jadi yang bab ini sama ya. Terus kemudian yang pertemuan ke-13 ini komunikasi bisnis dan teknologi. Ini ke-14 juga sama, komunikasi bisnis dan teknologi. Kemudian pertemuan ke-15 kita hari tenang. Yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Terima kasih, barangkali ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dasar komunikasi bisnis ini terdiri dari 4 subpokok bahasan. Yang pertama adalah definisi komunikasi bisnis. Kemudian yang kedua adanya tujuan dan fungsi ya. Fungsi komunikasi bisnis. Yang ketiga bentuk komunikasi bisnis. Sedangkan yang keempat adalah proses komunikasi bisnis. Terima kasih yang sudah hadir. Kalian boleh sambil sambil rebahan, sambil minum teh atau kopi ya. Hujan-hujan gini ya, dengerin YouTube Bu Lia. Yang belum sholat maghrib, monggo sholat dulu Mas atau Mbak. Nah, di sini ada konsep dasar ya, konsep dasar dari komunikasi bisnis. Ini ada proses komunikasi, kemudian ada elemen-elemen komunikasi, kemudian ada motivasi ya untuk komunikasi ya. Kenapa saya bahas mengenai konsep dasar dulu? Karena gini ya, pada dasarnya manusia dewasa ini menggunakan lebih dari 50% ya, 50% waktunya untuk berkomunikasi ya, seperti kalian ya. Berkomunikasi hal yang mulai ini ya, dari hal sederhana hingga hal rumit. Nah, kegiatan komunikasi ini dilakukan di berbagai media, baik konvensional maupun media elektronik. Media konvensional pasti udah tidak asing ya. Media non elektronik. Nah, misalnya dengan penggunaan bahasa secara lisan, secara bahasa isyarat maupun menggunakan media kertas ya. Nah, kegiatan surat menyurat, surat kabar, majalah dan tabloid. Kalau sekarang kebanyakan ini ya menggunakan media elektronik ya. Seperti halnya internet atau ini ya, confirm atau video confirm ya, hingga telepon seluler atau HP ya. Nah, itu tidak dapat dipisahkan ya. Terus kemudian di dalam proses komunikasi ini, proses komunikasi bisa berjalan itu antara
orang-orang dengan atau kelompok ya. Nah, terus kemudian di sini halo. Nah, di dalam orang-orang atau kelompok ini ya, komunikasi juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis ya. Nah, misalkan dalam sebuah penelitian itu bahwa 70% jam kerja itu digunakan untuk berkomunikasi ya. Nah, seperti kalau kita di tempat kerja itu hampir 70% itu komunikasi ya, misalkan dalam mengerjakan apa kita pasti tanya. Nah, halo. Nah, sedangkan elemen-elemen komunikasi ya, elemen-elemen komunikasi ini adalah ini ya. Halo. Sedangkan elemen-elemen komunikasi ini adalah ini ya, sesuai dengan pendapatnya Murvin, elemen komunikasi ini ada ini ya, speeder, waiter, speaker, message, medium, kemudian ada letter, kemudian juga ada medium letter atau memo, terus ada receiver, ada listener, dan ini ya, decoder ya. Kemudian motivasi, kita punya motivasi untuk komunikasi yang ada 5. Yang pertama adalah ini ya, mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keyakinan. Sedangkan yang keempat adalah kontrol situasi. Sedangkan yang terakhir adalah umpan balik ya. Halo, terima kasih ya Mbak Nisa. Terus definisi dari komunikasi bisnis ini adalah merupakan ini ya, proses merupakan pertukaran ide, pesan, informasi, serta instruksi ya yang dilakukan antar manusia dengan institusi atau instansi ya, dengan tujuan utamanya adalah profit atau laba ya, jadi mencari keuntungan ya. Terus kemudian kegiatan dari komunikasi ini adalah media internet atau e-commerce ini sangat sekali ya sekarang itu baru tren-trennya ya, bisnis dengan menggunakan internet ini ya, elektronik e-commerce ini atau EPR atau electronic PR ini ya. Nah, pengertian dari komunikasi ini yang pertama adalah ini ya, suatu pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa lazim dengan simbol-simbol ya, sinyal maupun perilaku ataupun tindakan. Ini sesuai dengan pendapatnya Hemstreet and Betty. Kemudian yang komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi ini maksudnya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami ya kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel atau luwes ya, atau informal. Terus kemudian ada ini komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi lintas budaya ini merupakan bentuk yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal, misalkan seperti itu. Yang terakhir, Mas, terima kasih Mas Jinendra masih menyimak ya. Terima kasih.
Terus kemudian yang keempat adalah komunikasi bisnis, yaitu komunikasi digunakan dalam bisnis yang mencakup berbagai macam ya bentuk, baik verbal maupun non verbal. Nah, verbal ini maksudnya bukan tulisan ya, jadi secara lisan ya. Kalau ada kata stimulus, stimuli itu berarti rangsangan ya. Kemudian ada kata di dalam komunikasi itu understood, itu merupakan ini ya, komunikasi yang pengiriman dan pemahaman pesan ya. Terus faktor keberhasilan komunikasi menurut Albert ya Meherbien ini, yaitu yang pertama adalah yang dalam lingkaran biru ini ya, 55% itu ini ya, bahasa tubuh atau body language ya. Terus kemudian yang 7% ini adalah kata-kata. Kemudian yang 38%, maaf, yang 38% ini ya, maaf, yang tadi 7% ini adalah kata-kata, yang 38% ini adalah nada suara ya. Nah, nada suara atau how we say it ya. Terima kasih Mbak Raya, ini baru kelihatan. Nah, di sini ada definisi dari komunikasi ya, menurut Hofland tahun 2007. Ini menurutnya komunikasi adalah proses ya, seseorang komunikator ya. Jadi komunikator ini adalah orang yang membawakan pesan ya, mengirimkan stimuli yang Ibu tadi ceritakan ya. Stimuli ini kan berarti rangsangan ya. Nah, stimuli ini berarti rangsangan. Biasanya dengan simbol verbal. Simbol verbal itu berarti secara lisan ya, mengubah perilaku dari orang tua atau komunikan. Nah, kemudian ada elemen ya. Elemen di sini yang dimaksud adalah elemen yang dimaksud adalah pengiriman pesan, yaitu ada komunikator, kemudian ada proses encoding ya, ada proses encoding, kemudian ada decoding, kemudian ada ini penerima pesan serta umpan balik ya. Kemudian ada ini ya, ada 7. Pertama, pengirim pesan atau komunikan, proses encoding, kemudian saluran komunikasi. Yang keempat, proses decoding ya. Kemudian yang keenam yang kelima adanya umpan balik, keenam adanya penerimaan pesan. Kemudian yang ketujuh ini ya, yang ketujuh mengenai umpan balik lagi ya. Oke, saya jelaskan satu persatu ini ya. Kalau ini ya, ada pengiriman pesan, ini maksudnya ini ya, ini saya jelaskan ya, pengiriman pesan atau komunikan ini maksudnya ini, pengirim pesan merupakan sumber komunikasi ya. Jadi di sini maksudnya pengirim pesan ini bersifat perusahaan atau lembaga, contohnya manajer pemasaran, misalkan memperkenalkan produk barunya kepada masyarakat ya di sini ini. Jadi manajer tersebut berperan mewakili perusahaan sebagai contoh public relation. Nah, melakukan negosiasi terhadap ini dengan serikat pekerja. Kemudian ada proses encoding, maksudnya dari sini adalah ada proses encoding, yaitu
pada proses encoding ini, maksudnya dalam proses pengiriman ini ya, ini mengubah pesan menjadi bentuk panjang, lebih terorganisasi, atau lebih menjadi ini ya, lebih menekankan pada ini maupun gaya sesuai yang disampaikan kepada penerima pesan. Jadi dalam tahap ini pengirim mengkodekan idenya menjadi pesan yang mengubah ide ke dalam bentuk ini ya, ke dalam bentuk kalimat atau isyarat ya, menyampaikan makna. Kemudian yang ketiga ada ini ya, saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi ini maksudnya merujuk ya, saluran komunikasi merujuk pada yang digunakan, misalkan pesan yang diterima dan penerima pesan. Nah, saluran atau channel misalnya berupa memo, laporan, dan telepon, pertemuan kelompok, atau situs web zaman sekarang ya, atau bisa juga komputer atau email dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat adanya proses decoding. Nah, proses decoding ini berlawanan dengan encoding tadi. Kalau encoding tadi mengubah ide, kalimat, isyarat ya, menyampaikan ya. Kalau decoding ini adalah proses menerjemah, menginterpretasikan pesan yang dikirimkan ya oleh pengirim pesan bentuk yang mengandung makna, nah sehingga dapat dipahami. Nah, dalam tahap ini penerima pesan ini menguraikan simbol-simbol ya dari pesan yang diterimanya bermakna sehingga dapat dipahami makna pesan yang dimaksud oleh pengirim. Kemudian yang keenam ada penerima pesan atau komunikan. Nah, penerima pesan atau komunikan ini adalah ini ya, merupakan target ya dari pesan yang dikirim. Nah, di sini adalah ini ya, yaitu pihak yang diinginkan, kemudian pengirim menerima pesannya. Dengan kata lain, penerima dan ini ya, pihak yang menerima pesan. Kemudian ada umpan balik atau feedback ya. Feedback di sini maksudnya pengirim kembali, ada tanggapan atas pesan yang diterima. Terima kasih Mbak Ayun, Mbak Susanti, Mbak Raya, dan yang lainnya ya, Mbak Nisa, Mas Jinendra, Mas Anatik, Mbak Putri, Mbak Anissa Nurhayati, Nisa Amalia yang masih rajin menyimak. Oke, nah tadi saya udah sampai di umpan balik ya atau feedback. Ini kembali tanggapan ya, seperti kalian ini ya, memberikan tanggapan pesan yang diterima. Nah, umpan balik ini dianggap sebagai tahap yang paling penting ya dalam proses komunikasi. Nah, hal ini karena umpan balik merupakan umpan balik ini merupakan membantu pengirim untuk mengetahui apakah pesan disampaikan diterima dan dapat dipahami ya. Nah, sesuai dengan pendapatnya GVN dalam Burhanuddin ya pada tahun 2015 ini. Nah, di tanggapan ini yaitu umpan balik menentukan proses komunikasi berlanjut atau terhenti. Nah, Burhanuddin 2015. Kemudian kita mengenai bisnis ya. Tak terasa ya udah 29 menit. Mudah-mudahan tidak bosen ya, rajin menyimak. Terima kasih Mbak Laila Putri Salihah ya. Ini baru pulang kerja atau masih kerja? Selamat bekerja ya, yang istirahat baru pulang ya, selamat beristirahat. Yang bekerja selamat bekerja, semoga tidak capek ya, tidak bosen ya. Oke, di sini ada bisnis. Nah, bisnis ini maksudnya keseluruhan kegiatan ya, kegiatan komersial dan industrial yang menghasilkan. Industrial ini adalah mempertahankan kualitas hidup. Nah, ini adalah
Iriantara Subrana dan Rohman ya. Pendapatnya tahun 2015. Nah, berdasarkan pengertian di atas ya, ini ada empat aspek ya definisinya bisnis ini. Tapi bisnis juga dapat dipahami juga ini ya sebagai keseluruhan kegiatan ya, keseluruhan kegiatan komersial ini ya. Nah, empat aspek itu apa saja? Yang pertama, suatu kegiatan usaha. Yang kedua adalah menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, mendapatkan laba. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus kemudian kita sudah mengenal komunikasi dan bisnis. Nah, kita kenal komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis itu apa? Kita kupas ya pelan-pelan ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya, masih sore ya, masih jam 18.48 ya. Live streaming kita baru 31:23 ya. Nah, di sini ada komunikasi bisnis, yaitu pengertian komunikasi didefinisikan dan dipahami dalam kegiatan bisnis. Nah, ini lebih spesifik lagi ya di dalam ini. Lebih spesifik sehingga ada beberapa definisi yang dikemukakan seperti Panjaitan dan ada juga Wiryawan tahun 2016 itu. Terus kemudian ada Purwanto yang menjabarkan tentang komunikasi ya. Komunikasi bisnis itu sebagai ini ya, sering digunakan dalam dunia bisnis ya. Ada secara verbal dan non verbal dengan tujuan tertentu. Ada juga pendapatnya ini ya, tidak saya tulis di sini. Ada juga pendapatnya Rosenblatt ini, yaitu mengatakan komunikasi ini adalah tindakan ya, tindakan pertukaran gagasan. Nah, pendapat ini informasi instruksi sebagaimana memiliki tujuan ya, tujuan tertentu tersaji dalam personal maupun non personal ya. Terus kemudian tentunya memiliki simbol dan sinyalnya ini demi tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan ya. Nah, kemudian ada 6 unsur pokok ini. Yang pertama adalah mengenai bertujuan komunikasi bisnis. Nah, ini adalah memiliki sejalan dengan upaya tujuan komunikasi bisnis itu sendiri. Terus kemudian yang kedua mengenai pertukaran. Nah, pertukaran di sini melibatkan ini ya, ya nggak apa-apa Pak. Pak Joko baru pulang kerja ya, ya. Terus ini ya, pertukaran di sini melibatkan komunikator dan komunikan. Nah, ini ada gagasan, ada opini, ada informasi, ada instruksi, yakni dari isi pesan bentuknya beragam ya, melalui tergantung tujuan, situasi, dan kondisi. Kemudian yang keempat, ini ada saluran ya. Saluran di sini maksudnya saluran personal dan non personal ini bersifat tatap muka atau melalui media. Terus yang ke 5 ini ada simbol atau sinyal. Nah, merupakan alat atau metode yang dimengerti untuk menyampaikan atau pertukaran pesan. Yang terakhir yang keenam, yaitu unsur yang keenam yang terakhir ini adalah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan di sini telah ditetapkan ya sebelumnya oleh manajemen ya. Oke, kita lanjut ya berikutnya ya, yaitu mengenai ruang lingkup komunikasi. Nah, ruang lingkup komunikasi ini
Sini ada dua ya, baik internal maupun eksternal ya. Nah, ruang lingkup di sini juga ada yang ini ya, ada juga pihak-pihak yang berkepentingan seperti adanya stakeholder ya yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan ya, selain eksternal dan internal tadi ya. Terus kalau internal ini otomatis ya, yang dalam organisasi ya hubungannya harmonis antara pemilik dan manajemen dan karyawan, tercipta keseimbangan di dalam tubuh organisasi. Terus kemudian kalau eksternal ini adalah berarti kan kita keluar ya, membangun keseimbangan lingkungan antara terdekat, pemasok, distributor, yaitu yang berkaitan dengan organisasinya, mendapatkan pemeliharaan tapi di luar ini ya, di luar instansi ya, memelihara keuntungan, profit dan faktor sosial dan teknologi ya. Terus kemudian ini ya, di dalam faktor ini ya, lingkungan eksternal ini juga ini berpengaruh secara langsung ya atas kegiatan organisasi, yaitu organisasi lingkungan secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan organisasi. Nah, sedangkan komunikasi bisnis dengan lingkungan eksternal ini terjadi sangat ini ya, terdekat, menjaga hubungan harmonis antara pelanggan dekat misalkan dengan distributor, pemasok ya, tadi sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Nah, lingkungan eksternal ini juga faktor sosial politik itu sangat penting ya, karena untuk memelihara keseimbangan, terus juga menghindari kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi ya. Ya, ini juga sangat penting karena dalam keseimbangan dan demi menghindari kegagalan tujuan organisasi atau lembaganya. Kemudian kita masuk ke arti pentingnya komunikasi ya. Arti kepentingnya komunikasi ini ya, ada alasan-alasan yang alasan-alasan yang membuat komunikasi dalam bisnis penting. Diantaranya ada 7 ya. Nah, ini kan tidak dapat dipungkiri ya, bahwa dalam organisasi atau lembaga bisnis ini sangat penting sekali ya dalam komunikasi ini. Nah, yang pertama ini adanya perubahan di sini artinya berubah sikap dan kepatuhan karyawan. Kemudian adanya terus menerus, misalkan terus menerus di sini maksudnya terus menerus memperbesar kegiatan bisnisnya. Terima kasih. Terus kemudian ini ya, semakin kompleks kegiatan bisnis yang ketiga. Yang keempat, terjadinya ledakan data informasi. Yang kelima, semakin ketatnya kompetensi. Kompetensi di sini maksudnya untuk merebutkan kemenangan ya. Kemudian yang keenam, adanya tuntutan masyarakat atas peningkatan taraf hidup. Yang ketujuh, adanya regulasi pemerintah. Regulasi di sini maksudnya pengaturan ya, pengaturan pemerintah. Oke. Nah, di dalam komunikasi ini juga dilakukan ini ya di dalam komunikasi dalam bisnis ini yang dilakukan ada 5 hal. Yang pertama adanya pelatihan, kemudian employer relation atau hubungan karyawan. Yang ketiga adanya ini ya, pelaporan pada manajemen. Yang kelima, yang terakhir adalah pelaporan dan pemegang saham. Nah, ini sesuai dengan pendapatnya Welly dan Irianti Subrana ya, dan Rohman ya. Kemudian ini ya, prinsip dari
komunikasi bisnis. Ini ada 7 ya. Nah, di dalam prinsip kok ini yaitu agar tujuan ini dapat terlaksana ya, maksudnya tujuan dapat terlaksana dengan baik karena komunikasi bisnis dilakukan memenuhi beberapa prinsip ya. Kayak prinsip komunikasi bisnis ini kerap disebut dengan istilah prinsip 7C ya, yaitu adanya completeness, conscientiousness, contrariness, konsideran, clarity, courtesy, dan correctness. Nah, oke, saya kupas ya. Yang pertama ini adalah completeness. Nah, ini adalah ini upaya. Nah, prinsip ini adalah memberikan upaya, memberikan informasi bisnis selengkapnya ya. Mungkin dengan informasi yang lengkap akan memberikan rasa tenang, kepercayaan, dan kepastian. Sedangkan consciousness ini adalah dimana ini ya, komunikasi dilakukan, disampaikan dengan tuturan yang jelas, singkat, dan padat ya. Sedangkan concreteness ini adalah pesan disampaikan dengan kegiatan komunikasi disusun secara spesifik ya, tidak bersifat abstrak. Sedangkan consideration ini adalah pesan disampaikan komunikasi mempertimbangkan situasi ya, penerima dan atau komunikan. Sedangkan clarity ini komunikasi dan komunikasi bisnis menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh komunikan. Sedangkan courtesy ini adalah bentuk penghargaan komunikan dan komunikasi dilaksanakan dengan penuh sopan ya, sopan santun dan memperhatikan tata krama ya. Terus kemudian ada ini yang ketujuh ada correctness. Correctness di sini maksudnya pesan disampaikan harus dibuat dengan cermat. Maksudnya komunikasi tertulis hendaknya dengan memperhatikan kaidah tata bahasa ya. Nah, sedangkan ini ya, komunikasi lisan ini disampaikan dengan mempertimbangkan kemampuan berbahasa komunikan ya. Jadi kan kemampuan orang kan kadang berbeda-beda ya, ada yang lambat, ada yang cepat ya, ada yang slow misalkan. Nah, yang kelima kita mengenai manfaat dari komunikasi, manfaat komunikasi bisnis. Nah, secara garis besar ini ya ada 2 hal ya, yaitu manfaat internal dan eksternal. Nah, manfaat komunikasi internal itu yaitu dalam organisasi yang menunjang karir eksekutif perusahaan, sedangkan komunikasi merupakan salah satu penunjang ya antara individu dalam organisasi dan mengembangkan karirnya. Seperti diketahui ya bahwa ada hal yang perlu dipertimbangkan ya, yaitu ada 7. Yang pertama ada head worker ya, kemampuan bekerja keras. Ada managerial ability atau kemampuan manajemen. Yang ketiga self confidence atau kepercayaan diri. Yang keempat ada making sound decision atau kemampuan mengambil keputusan yang sehat, jadi tidak bersifat emosi ya, jadi dengan menggunakan akal sehat. Yang kelima collect education atau latar belakang pendidikan. Yang keenam ability drive atau memiliki ambisi yang maju. Yang tadi ada 7 ya, ada 8 ya ternyata. Ada ability to communication effectively. Nah, ini maksudnya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang terakhir yang ke-8 good impression atau penampilan yang menarik, itu sangat penting ya dalam menyampaikannya komunikasi. Nah, sedangkan ini ya, manfaat eksternal ini mendukung keberhasilan bisnis ya, usaha bisnis dan komunikasi yang baik di luar organisasi bisnis maupun memberikan dampak demi tujuan perusahaan itu. Nah,
komunikasi bisnis ini juga ini ya, ada pihak yang ketiga yang membantu citra positif organisasi atau perusahaan misalkan di mata masyarakat, misalkan seperti itu ya. Terus kita kupas mengenai sub pokok bahasan yang kedua, yaitu tujuan komunikasi. Nah, tujuan di sini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama memberikan informasi atau memberikan informasi kepada klien, kolega. Terus kemudian yang kedua mempengaruhi orang lain. Yang ketiga merangsang minat dan mengurangi permusuhan ya, dalam menggerakkan masyarakat dan melakukan suatu tugas ya, atau mendidik perilaku. Nah, berdasarkan ini ya, ini kan intinya ini ya, mempengaruhi orang lain, merangsang minat. Ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bisnis ya. Komunikasi bisnis dijalankan dengan baik untuk mempengaruhi kinerjanya. Nah, keseluruhan itu komunikasi hendaknya mempunyai fungsinya misalkan Quibble ini ya, Quibble Jason itu menyebutkan dalam Sumatris menyampaikan ini adanya 4 untuk mengontrol, membujuk, mengkoordinasikan, menginformasikan, misalkan seperti itu. Terima kasih Mas Paul ya. Terus kemudian ada ini fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama adanya informatif atau memberikan informasi tentang bisnis. Nah, di sini otomatis mencakup tentang kondisi perusahaan, pangsa pasar ya, tidak saya tulis ya, pangsa pasar, kemudian hingga mempelajari pesaing-pesaing bisnis. Nah, fungsinya di sini adalah berperan upaya pembuatan serta pengambilan keputusan perusahaan ya. Terus fungsi informatif ini juga dijalankan untuk menunjukkan keberhasilan ya, keberhasilan organisasi. Kemudian juga misalkan sebuah perusahaan memperoleh penghargaan misalkan, atau social responsibility award misalkan, karena dengan adanya berhasil menjalankan fungsi informasi yang baik misalkan seperti itu ya. Kemudian ada fungsi persuasif. Nah, kalian di bahasa Indonesia pasti ingat ya, ada persuasif, itu artinya merayu, membujuk. Nah, itu ya, mempengaruhi, lebih tatap muka langsung karena adanya motivasional ya. Nah, di sini ada ini ya, di dalam fungsi persuasif ini adanya ini ya, bertujuan untuk getting them dot what you want to do, artinya agar orang lain dapat diinginkan. Nah, hal ini terwujud juga dengan mempengaruhi dalam fungsi persuasif ya. Komunikasi bisnis ini diarahkan memberikan treatment ya, agar komunikasi berubah sikap, mendapatkan pendapat perilaku seperti yang diinginkan oleh komunikator. Nah, sedangkan fungsi dari persuasif di sini lebih efektif ya, karena tatap muka langsung dan bersifat motivasional ya. Seperti dengan perusahaan iklan menggunakan media elektronik sekarang ini ya, dan sebagainya, ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian ada fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol di sini otomatis tindakan korektif ya, aktivitas yang berjalan dalam organisasi. Dari fungsi kontrol di sini bertujuan ini adalah menjamin kontinuitas implementasi dari perencanaan ya, untuk membudayakan, menghindari kemangkiran dan penyimpangan tidak berarti yang tidak berarti ini. Terus kemudian juga membina disiplin kerja serta motivasi yang terarah ya.
Terus di dalam fungsi kontrol ini juga ada ini ya, 3 macam. Yang pertama yaitu ini ya, adanya umpan balik atau informasional dari bawahan ke atasan, misalkan seperti itu. Terus ini ya, yang kedua ini adanya ini umpan balik korektif. Nah, umpan balik korektif di sini maksudnya ini ya, bersifat evaluatif ya. Nah, yang mau ke masjid monggo ya, mau ini udah dan isya ya. Ya, nanti file saya kirim di grup. Nah, tapi nanti saya edit dulu ya, Mbak Mas Jinendra. Ini ya, tadi ada korektif ya, bersifat evaluatif dan mempertimbangkan sebagai bahan ya untuk koreksi ya kinerjanya sekaligus menghindari perbaikan. Terus kemudian ini ya, perbaikan di sini kesalahan yang terjadi menjalankan tugas misalkan. Yang dikontrol ini juga ada umpan balik peneguhan sebagai alat kontrol pencapaian kinerja dan menggambarkan prestasi kerja. Oke, kita masuk yang selanjutnya ya, mengenai bentuk komunikasi ya. Sebelum saya masuk ke selanjutnya ini ada fungsi juga emotif ya. Nanti kalau kalian dengar, fungsi emotif itu meningkatkan ini penerimaan extension pesan ya. Ini fungsi ini berkaitan dengan umpan balik tadi, atau intention itu penerimaan ya. Terus ada fungsi koordinasi, misalkan nanti kalian baca yang di buku yang lain. Fungsi koordinasi itu sebuah organisasi atau perusahaan yang terdiri dari atas unit-unit dengan pembagian tugasnya masing-masing. Nah, di fungsi koordinasi ini sangat penting ya, agar perusahaan, organisasi bisnis berjalan dengan baik. Nah, ini ada bentuk komunikasi ya. Ini ada dua, yang pertama verbal, yang kedua non verbal. Sedangkan verbal ini ada dua ya, bentuk, yaitu mengenai berbicara, mendengar. Sedangkan non verbal gambar dan bahasa tubuh ya. Oke, saya lanjutkan ya, di sub pokok bahasan yang ketiga ini.
Ini komunikasi verbal atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan verbal communication. Nah, ini menyampaikan pesan bisnis secara tertulis maupun bentuk lisan atau oral ya. Nah, ini ada beberapa yang kalian perlu ketahui ya. Di dalam ini ada ini ya. Sebelum rapat pimpinan biasanya ada briefing karyawan, misalkan ada wawancara atau prestasi. Nah, ini ada tipe komunikasi verbal ini ada berbicara dan menulis, kemudian yang kedua ada mendengar dan membaca. Kalau berbicara dan menulis kalian pasti itu tidak asing ya. Berbicara itu suatu bentuk ya, bentuk komunikasi di mana komunikator menyampaikan pesannya secara lisan kepada komunikan. Nah, ini mempunyai keuntungan juga ya. Keuntungannya secara lisan ini tanggapannya umpan balik secara tepat ya, cepat. Kemudian tatap muka lisan ini memungkinkan mengetahui langsung penerimaan pesan. Nah, kelemahannya tidak hemat waktu. Selain itu ini kemungkinan pergeseran topik komunikasi langsung itu kurang fokus karena adanya pesan utama yang disampaikan. Nah, sedangkan di sini ada ini ya, komunikasi lisan ini relatif lebih mudah. Ini seperti saya sudah tuliskan, praktis, efisien untuk menyampaikan bisnis. Mendengar dan membaca ini adalah ini ya, komunikasi yang efektif juga, yang dua arah ya. Terlibat di dalam dunia bisnis cenderung lebih mendapatkan informasi dibandingkan ini ya, menyampaikan informasi. Terus pendekatan ini menafsirkan informasi yang diperoleh. Terus kemudian yang ada juga mendengar dan membaca ini ya, melakukan penyaringan terhadap informasi yang dipahami, yang bagian penting tidak penting itu menjadi dasar ya, menentukan pemberian umpan balik. Kemudian komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan atau body language ya, tadi sudah saya utarakan di atas tadi, yaitu body language ini terlebih dahulu dengan menggunakan alat komunikasi kata-kata, lebih kemudian berbeda ya komunikasi verbal dan nonverbal ini karena kurang berstruktur, agak sulit dipelajari ya. Komunikasi nonverbal itu lebih spontan ya. Nah, komunikasi nonverbal ini juga telah disusun ya dalam sebuah rencana. Komunikasi nonverbal ini juga sering kali dilakukan tanpa sadar ya. Misalkan kalian tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari, geleng kepala, menunduk gitu ya, tersenyum, itu ekspresi ya, ekspresi wajah karena ingin meluapkan kemarahan, misalkan mondar-mandir saat pusing, misalkan seperti itu ya, menggerebek meja dengan keras pada lagi keadaan marah, misalkan seperti itu. Nah, komunikasi nonverbal itu juga dapat ini ya, macam perasaan seseorang ya, atau yang menyampaikan ini ya. Terus di dalam komunikasi nonverbal ini ada 6 tujuan. Yang pertama yaitu ini ya, menurut Till Bove ini, yang pertama memberikan informasi, mengatur alur percakapan, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberikan suatu sifat yang melengkapi, menentang ya, menentang misalkan, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang kelima, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Yang keenam, mempermudah suatu tugas khusus ya.
Nah, dalam bisnis verbal dan perverbal ini sangat membantu ya, karena kredibilitas dan potensi pimpinan seseorang itu, dengan kata lain manajer ya, dalam pimpinan organisasi ini menjadi komunikator dengan baik ya. Nah, yang keempat, adanya subpokok bahasan keempat, yaitu adanya proses komunikasi ya. Proses komunikasi ini ada tahapan yang pertama, tahapan ini ya, pengirim mempunyai gagasan. Kemudian yang tahap kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan. Kemudian yang keempat, ini bisa melalui saluran media misalkan. Yang keempat, tahapan penerima pesan, yang kelima penerima menafsirkan, yang keenam mengirim ide pesan. Bisa juga seperti ini ya, dari sender, encoding, ada pesan message, kemudian decoding, kemudian ada receiver, ini adanya respect dan feedback juga bisa seperti ini, juga bisa ya, intinya sama ya. Nah, kemudian dalam proses komunikasi ini ada 6 ya. Yang pertama, pengirim suatu ide atau gagasan. Yang kedua, mengubah ide menjadi suatu pesan. Kemudian yang keempat, menerima suatu pesan. Kemudian yang kelima, menafsirkan. Yang terakhir, keenam, yaitu memberikan tanggapan. Nah, feedback tadi sudah saya ungkapkan di atas tadi ya. Feedback atau umpan balik ini mengirim, memahami pesan yang tadi, misalkan bermacam-macam ya, misalkan dengan senyuman, tertawa, tertulis, misalkan seperti itu. Kemudian dengan emosional, seperti latar belakang yang berbeda ya, antara perbedaan reaksi secara emosional. Terus kemudian kesalahpahaman komunikasi, ini ada faktor-faktor, dikelompokkan ada 4. Yang pertama adalah masalah ini dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Yang keempat, masalah menafsirkan pesan. Kalau mengembangkan pesan itu otomatis ya, saat merumuskan pesan timbul masalah ya. Masalah di sini misalkan munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, terus kemudian ada kurang terbiasa dengan situasi dan dengan orang lain misalkan. Kemudian adanya kesulitan dan mengekspresikan ide atau gagasan. Terus kemudian masalah dalam menyampaikan pesan. Di sini masalah ini ya, menyampaikan pesan ini paling jelas ya, ada faktor fisik, adanya sambungan kabel jelek, terus kemudian akustik misalkan yang lemah, dan tindakan yang tidak terbaca misalkan seperti itu. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Di sini maksudnya penerimaan pesan antara lain dengan persaingan penglihatan, suara, kursi yang tidak nyaman, lampu terang, misal kurang terang, kondisi yang mengganggu konsentrasi penerima misalkan seperti itu. Terus yang terakhir, ini ada masalah menafsirkan pesan. Ini munculnya kesalahpahaman ya antara pemberi dan penerima. Terus kemudian ada juga ini ya, penghambat komunikasi. Ada hambatan sosiologis, ada hambatan antropologis, juga ada hambatan psikologis ya. Terus kemudian ada persepsi komunikasi, ada cara memperbaiki komunikasi. Ini ada cara dengan persepsi, ada ketepatan, dan ada kredibilitas ya. Ada kredibilitas, ada pengendalian, yang terakhir yaitu adanya keharmonisan ya. Sedangkan komunikasi yang efektif itu mempunyai 3 yang perlu diperhatikan: membuat pesan sangat berhati-hati, meminimal gangguan suatu proses. Yang ketiga, adanya upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Nah,
Demikian ya pertemuan dari Bu Lia pada malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah hadir, dan mohon maaf kalau ada tutur kata Bu Lia yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas yang bekerja, selamat istirahat yang sudah selesai bekerja ya. Nah, semoga sehat selalu, dan ingat ya protokol kesehatan ya, untuk kita biar terhindar atau memutus rantai COVID-19, yaitu ingat 5M ya, mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker, terus kemudian ini ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan keramaian. Yang kelima yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Ingat ya, jaga diri, jaga saudara, dan jaga semua, jaga Indonesia ya. Insya Allah kita semua pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.